Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selawat serta salam semoga dan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan tak lupa sahabat dan seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya Ajib Muzainikrom dan rekan saya Isma Qurrata Ayun akan menyampaikan sebuah materi mengenai makanan halal dan thayyib dalam perspektif Islam. Jadi yang kita ketahui di dalam masyarakat pada saat ini, kebutuhan primer terutama pangan atau makanan itu sangat diperlukan secara masif, terutama kebutuhan makanan yang sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan diri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebagai manusia untuk bekerja agar mampu memperoleh rezeki dengan cara yang dibenarkan dan dihalalkan oleh Allah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Sebagai seorang muslim, usaha yang kita lakukan hendaknya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan ajaran dari Rasulullah, tidak menyimpang dan penuh dengan kehati-hatian. Dengan mengikuti petunjuk Allah, hasil usaha yang kita peroleh semoga selalu mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada era globalisasi saat ini, banyak orang yang sudah tak peduli dari mana asal makanan itu, entah itu makanan yang halal ataupun haram, dari hasil yang halal maupun haram. Tak sedikit orang yang sudah merasa tidak peduli hasilnya itu dari yang halal ataupun dari yang haram. Yang penting adalah mendapatkan rezeki, padahal yang paling penting menurut Allah bukan hasil, melainkan proses, di mana proses yang baik tentu akan menghasilkan hasil yang baik. Proses yang baik dalam mencari rezeki, proses yang halal dalam mencari rezeki, insya Allah akan menghasilkan atau akan memperoleh kebutuhan secara halal dan juga thayyib. Halal untuk mendapatkan bukan berarti dengan cara riba, curang, menipu, mencuri, korupsi, naudzubillahi min dzalik. Namun dengan hati yang ikhlas, hati yang lurus, dengan tenaga yang baik, dengan cara yang halal dan dibenarkan oleh Allah. Karena makanan ataupun harta maupun juga rezeki yang kita cari, yang kita usahakan dengan cara yang halal akan berpengaruh juga terhadap diri kita selaku yang mengkonsumsinya. Ketika kita berbicara tentang makanan halal itu dibedakan menjadi dua sesuai dengan syariat, yaitu halal dari segi zatnya dan juga halal dari cara memperolehnya. Sedangkan thayyib berasal dari bahasa Arab toba yang artinya baik, lezat, menyenangkan, enak, atau juga bisa diartikan sebagai bersih dan suci. Para ahli tafsir menjelaskan kata thayyib berarti makanan yang tak kotor dari segi zatnya ataupun berasal dari barang-barang atau tercampur dari barang-barang yang mengandung najis. Mungkin seperti itu sedikit pembukaan dari saya.
Untuk selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh Mbak Isma Ayun. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Isma. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Ajib tadi mengenai makanan halal dan thayyib menurut perspektif Islam. Pertama, kita akan membahas tentang kata thayyib yang berasal dari bahasa Arab, yaitu toba, yatibu, thayyib, thayyibah. Sesuatu yang baik maka disebut thayyib. Thayyib sebagai lawan kata khobat, sehingga kata khobat adalah segala sesuatu yang tidak disenangi disebabkan keburukan, kehinaannya dari segi material atau imaterial. Kemudian karena itu tercakup dalam kata khobat adalah hal-hal yang buruk dari segi keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ayat di atas sebagai bentuk perintah pada kita untuk hanya memakan makanan yang halal dan baik saja. Konsep halal dan baik yang tidak bisa dipisahkan yang dimaksud adalah halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut As-Sa'id, ayat ini menegaskan kepada orang beriman agar jangan seperti orang musyrik yang suka sekali menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dibolehkan. Makanlah dari mata pencarian yang disediakan oleh Allah, bukan lewat pencurian, perampasan, atau jenis harta lainnya yang diambil secara tidak baik. Dan selain itu harus halal juga dan baik, dan itu adalah yang di dalamnya tidak ada niat jahat. Jadi setiap makanan yang dikonsumsi harus halal secara memperolehnya serta zatnya. Makanan yang baik adalah makanan yang dianjurkan untuk dimakan dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Sedangkan makanan yang halal lagi baik adalah makanan yang harus dikonsumsi oleh setiap muslim, karena makanan yang halal dan baik secara rohani akan menjadikan sehatnya rohani, juga akan memberikan efek baik untuk kesehatan yang mengkonsumsi. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal, baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian dijelaskan juga di surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Menurut Quraisy Shihab menafsirkan ayat di atas bahwasanya kesadaran iman yang bersemi di hati orang-orang beriman menjadikan ajakan Allah kepada mereka sedikit berbeda dengan ajakannya kepada seluruh manusia. Bagi orang-orang yang beriman tidak lagi disebutkan kata halal sebagaimana yang disebutkan pada ayat 168 yang lalu, karena keimanan yang bersemi di dalam hati merupakan jaminan kejauhan mereka dari yang tidak halal. Dan diperintahkan orang-orang beriman untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah limpahkan pada hambanya. Kemudian dalam menguraikan kaitan antara halal dan thayyib, menurut Ar-Razi menjelaskan bahwa kata at-thayyib dari segi bahasa berarti bersih dan halal, disifatkan dengan baik.
sedangkan makna asalnya menunjukkan kepada apa yang melezatkan, mengenakan sesuai dengan selera. Dan menurut Wahbah Al-Zahaili mengatakan kata thayyiban yang dirujuk kepada makanan tidak mempunyai unsur subhat. Jadi ketika makanan itu sudah disebut thayyib, maka itu baik dan tidak ada unsur kata subhat. Kemudian berikut jenis-jenis makanan halal dan thayyib, yaitu pertama, segala macam makanan yang tidak mengandung unsur menjijikan dan kotor. Kedua, semua jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi kesehatan jasmani, moral, dan akal. Yang ketiga, semua jenis makanan yang tidak diharamkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian selanjutnya syarat-syarat makanan halal dan thayyib yang dapat dijadikan acuan dalam beribadah kepada Allah. Pertama, kebersihan dan kesucian makanan yang halal. Tapi ada beberapa hal yang kurang disadari dan diperhatikan, termasuk proses pembuatan, kebersihan, kesucian alat masak, dan tempatnya. Dalam hal ini perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak termasuk hewan yang dilarang atau tidak disembelih sesuai syariah. Yang kedua, tidak mengandung unsur najis termasuk minyak babi, bangkai, dan narkoba, serta bumbunya harus bebas dari najis. Yang ketiga, tidak bercampur dengan yang haram baik dalam penyediaan, proses, atau penyimpanannya. Jadi ketika ada sebuah warung menjual makanan halal dan haram dicampur dengan satu, sebaiknya kita menjauhi karena takutnya akan terkena zat yang najis. Berikutnya, tidak merusak fisik dan mental. Makanan yang halal pada hakikatnya adalah baik, namun parameter baik merupakan hal yang nisbi, artinya mengandung kesesuaian yang berbeda antara orang satu dengan orang lain. Maka harus bijak dalam memilih makanan yang benar sesuai dengan keadaan fisik mental kita. Misalkan bagi yang penyakit kolesterol berlebih dalam mengonsumsi daging maka berbahaya bagi kesehatannya, sehingga makanan itu menjadi haram. Walaupun pada asalnya makanan tersebut halal dan baik, maka orang yang mengidap penyakit kolesterol harus menghindari kelebihan karena dapat mengganggu kesehatan. Jadi kalau orang yang sakit seperti kolesterol itu sebaiknya menjauhi makanan yang dilarang karena akan berpengaruh buruk pada kesehatannya. Kemudian tidak mengandung syubhat. Syubhat terjadi dalam kondisi adanya keraguan dan percampuran. Kemudian manfaat mengkonsumsi makanan halal dan thayyib. Pertama, seseorang yang mengkonsumsi makanan halal dan thayyib akan dimudahkan dikabulkan doa, sebab di dalam tubuh terdapat makanan-makanan yang sesuai dengan kriteria diterimanya doanya oleh Allah. Yang kedua, makanan yang halal dan thayyib menjadi obat bagi kesehatan dan terhindar dari penyakit-penyakit tubuh maupun penyakit hati. Yang ketiga, seorang yang mengkonsumsi makanan halal dan thayyib dimudahkan dan diringankan dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat, hati menjadi tentram, tenang, dan membuat menjadi sosok muslim yang sejati. Yang kelima, dapat menjadikan keturunan-keturunan yang baik dan soleh. Yang keenam, mendapat iman dan ketakwaan kepada Allah. Dan ini ada hadis yang membahas tentang makanan yang halal, yang artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Allah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan haram pun telah jelas pula, sedangkan di antaranya pada perkara syubhat. Syubhat itu samar-samar, belum tentu haram, belum tentu halal. Jadi hukumnya masih samar-samar.
yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram, seperti pengembala yang berada di dekat pagar larangan milik orang, dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.